selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, ini kok kayaknya kurang bersemangat gitu ya. Padahal kan ini masih pagi, harusnya semangatnya tuh yang menggebu-gebu seperti itu. Nah, kita akan ulangin lagi. Kalau misalkan Ibu ngomong selamat pagi, anak-anak bisa yel-yel ya. Jadi yel-yelnya seperti ini. Kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, anak-anak bisa langsung nyaut seperti ini. Selamat pagi, berprestasi, berprestasi, itu kita. Jadi tangannya dikepalkan ke atas, lalu tangannya ditepukkan ke dada kita, seperti itu ya. Jadi selamat pagi, berprestasi, berprestasi, itu kita. Seperti itu ya anak-anak, paham? Paham, Bu. Oke, kita akan ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Berprestasi, berprestasi kita. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mantap-mantap. Luar biasa sekali ya. Nah, harusnya tuh semangat anak-anak kalau masih pagi itu seperti ini gitu. Nah, sebelumnya mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Kita akan awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, halo semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, pada hari ini apakah ada yang izin atau masuk semua? Sepertinya masuk semua, Bu. Oke, mantap. Kalau begitu, Ibu akan mengirimkan link presensi yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Anak-anak bisa langsung mengisi pada Google Form ya. Oke, di sini anak-anak beberapa sudah mengisi. Langsung saja Ibu akan mulai share screen. Nah, sebelum kita benar-benar masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya sedikit nih sama anak-anak. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih cuaca yang ada di Indonesia tuh ada berapa jenis? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, mau coba menjawab. Oke, silahkan Ratna. Ada 4 ya, Bu. Ada mendung, hujan, cerah, dan juga berawan. Oke, dari tadi jenis-jenisnya itu kan ada banyaknya. Kalau misalkan kira-kira anak-anak kalau misalkan diberikan kesempatan untuk memilih, anak-anak tuh lebih suka atau lebih memilih cuaca yang mana sih? Ada yang mau berpendapat? Bu. Iya. Saya lebih suka mendung, Bu, karena nggak panas, nggak hujan. Oke, mantap-mantap. Mungkin kalau Leo lebih suka cuaca apa sih? Hujan, Bu. Soalnya bisa tidur. Baik, hujan. Oke, kalau Ratna? Kalau saya lebih suka berawan, Bu. Oke, jadi anak-anak semua ini mempunyai pilihan masing-masing ya, dan juga anak-anak memiliki alasan semua. Kenapa sih milih mendung, kenapa milih hujan, kenapa milih berawan. Nah, ngomong-ngomong tentang hujan, ngomong-ngomong tentang cerah, berawan, mendung, kita akan membahas apa sih? Nah, jadi kita akan membahas seperti yang sudah Ibu share screen kan di sini, kita akan membahas tentang topik tentang cuaca. Nah, di sini pada PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan, kita akan belajar pada tema 5 tentang cuaca, lalu subtema 1 tentang keadaan cuaca. Nah, langsung saja kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita. Nah, oke, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Ibu akan menjelaskan, jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh, anak-anak nggak hanya sekedar menyimak penjelasan dari Ibu saja, tetapi pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan melakukan beberapa pengamatan, yaitu ada pengamatan gambar, mengamati cuaca yang ada di sekitar lingkungan anak-anak, lalu juga nanti anak-anak akan menyimak cerita pendek yang sudah Ibu sediakan, lalu juga anak-anak nanti akan ada penugasan di mana anak-anak nanti akan bercerita tentang keadaan cuaca yang terjadi di lingkungan anak-anak itu seperti apa sih, seperti itu. Lalu nanti di akhir kegiatan Ibu akan menayangkan satu video yang mana itu nanti videonya akan menjadi materi tambahan, seperti itu anak-anak.
Oke, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada masalah. Oke, anak-anak, di sini terlihat ya, ada gambar. Pasti anak-anak langsung nebak, di sini ada dua anak yang sedang bermain bola. Tetapi kenapa sih kok ibu menjadikan gambar itu sebagai masalah gitu? Nah, daripada kita bingung, kita langsung simak saja ya ceritanya. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Jadi, dua anak yang sedang bermain bola ini namanya Dika dan Doni. Jadi, Dika dan Doni ini bermain bola di lapangan. Mereka bermain bola pada sore hari, dan pada waktu itu udara sorenya itu terasa sejuk, anginnya pun bertiup sepoi-sepoi. Lalu, mereka sedang asik bermain, tiba-tiba langit pun berubah menjadi mendung. Awan hitam pun menutupi matahari, tetapi di sini Dika masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Tetapi justru langitnya malah semakin gelap. Angin pun justru bertiup cukup kencang, dan tiba-tiba hujan rintik-rintik pun mulai turun. Nah, akhirnya Dika dan Doni pun memutuskan berlari. Mereka memutuskan mencari tempat untuk berteduh. Nah, saat mereka berteduh, mereka ini saling sharing gitu. Mereka saling bercerita tentang keadaan cuaca akhir-akhir ini. Jadi memang keadaan cuaca akhir-akhir ini tuh sering berubah-ubah gitu. Jadi ketika pagi hari cuacanya itu terasa dingin, siang harinya cuaca berubah menjadi terasa sangat panas, lalu sore hari cuacanya kembali dingin lagi, dan anginnya pun bertiup semakin kencang, seperti itu. Nah, hingga akhirnya tiba-tiba hujannya sudah mulai reda nih. Nah, Dika dan Doni pun mulai bergegas pulang ke rumah. Nah, itu tadi adalah cerita dari gambar yang sudah Ibu sajikan ini. Oke, nah tadi kan anak-anak sudah menyimak, mengamati gambar dan cerita pendek yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari gambar dan cerita tadi, kira-kira bagaimana sih keadaannya? Ada yang bisa menjawab? Ya Bu, ini menjawab. Oke, silahkan Leo. Dari cerita di atas tadi itu keadaannya berubah-ubah Bu. Dari panas, mendung, kemudian tiba-tiba hujan Bu. Oke. Nah, lalu pada pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana sih keadaan cuaca semalam? Lalu apakah keadaannya tuh sama dengan pagi tadi? Apakah ada yang mau menjawab? Saya Bu mau menjawab. Oke, silahkan Ratna. Kalau keadaan cuaca semalam di rumah saya itu hujan gerimis Bu. Lalu pagi ini itu cerah keadaan cuacanya. Oke, jadi memang keadaan cuaca di setiap tempat itu berbeda-beda ya. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan yang keempat, mengapa sih keadaan tadi bisa berubah-ubah? Ada yang bisa menjawab? Saya coba ya, Bu. Oke, silahkan Sekar. Keadaan tadi itu bisa berubah karena itu disebut sebagai perubahan cuaca, Bu. Karena cuaca bisa berubah dengan begitu cepat, Bu. Oke, terima kasih Sekar atas jawabannya. Nah, dari jawaban anak-anak tadi dari pertanyaan 1 sampai yang keempat, kesimpulannya tuh apa sih kesimpulan cuaca, pengertian cuaca? Ada yang tahu nggak? Coba menjawab ya Bu. Oke, silahkan Ratna. Jadi cuaca itu keadaan udara di suatu tempat dan waktu tertentu yang sifatnya itu tidak menentu atau bisa berubah-ubah begitu Bu. Oke, bener banget jawaban dari Sekar dan juga Ratna dan juga Leo tadi. Jadi memang cuaca itu keadaan di mana udaranya itu tidak menentu gitu. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda. Bisa saja di tempat Ratna sekarang mendung, tapi di tempat saya cerah seperti itu. Jadi apa sih cuaca itu? Jadi jawaban anak-anak tadi sudah benar, tapi di sini Ibu akan memberikan materi yang lebih lengkap lagi supaya anak-anak bisa semakin lebih paham lagi seperti itu. Nah, jadi cuaca ini adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah tertentu. Nah, tetapi keadaan udara tersebut tidak bertahan dalam waktu yang lama karena cuaca itu bisa berubah dengan begitu cepat. Yang mana itu tadi perubahan yang begitu cepat itu disebut dengan yang namanya perubahan cuaca. Nah, ini tadi sudah Ibu tanyakan di awal ya. Jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia tuh ada apa aja sih?
Jadi betul, seperti tadi siapa yang menjawab? Ratna ya. Nah, Ratna menjawab Indonesia tuh memiliki 4 jenis cuaca. Jadi benar, cuacanya itu ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan juga cerah. Jadi kalau salju itu nggak ada ya di Indonesia. Nah, contohnya ini, ada simbol-simbolnya kalau malam hari cerah tuh seperti ini, kalau hujan ya langitnya seperti ini, mendung seperti ini, cerah ada matahari, berawan ada awannya. Seperti itu. Nah, cuaca yang berbeda itu dapat membuat kegiatan manusia berubah-ubah juga. Itu menyesuaikan dengan cuaca yang sedang terjadi. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penugasan. Nah, penugasan ini akan anak-anak kerjakan pada LKPD. Nah, barusan Ibu tadi sudah mengirimkan LKPD pada WhatsApp group. Anak-anak bisa langsung membuka LKPD-nya. Dan sembari menunggu anak-anak membuka, Ibu akan menjelaskan bagaimana petunjuk pengerjaannya. Oke, jadi petunjuk pengerjaannya itu anak-anak bisa mengawali mengerjakan dengan berdoa dulu. Ingat ya, mengerjakan dengan jujur, jangan mencontek temannya. Karena LKPD ini harus dikerjakan secara individu, jadi anak-anak bisa mengerjakan dengan jujur, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan anak-anak sudah selesai mengerjakan, Ibu akan menunjuk beberapa anak untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Apakah sudah paham terkait tugas yang Ibu berikan? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, langsung saja anak-anak bisa mengerjakan. Oh iya, kalau misalkan anak-anak ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya ya sama Ibu, jangan sungkan-sungkan. Dan juga anak-anak juga kalau misalkan kesulitan bisa membuka bahan ajar yang sudah Ibu sediakan pada WhatsApp group untuk acuan. Oke, karena 10 menit sudah berlalu, Ibu anggap anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, karena anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya, Ibu akan menunjuk beberapa anak untuk membacakan hasil jawabannya. Yang pertama pada kegiatan 1, Ibu akan menunjuk Leo mungkin. Leo bisa membacakan hasil jawabannya? Baik, Bu, bisa. Oke, silahkan. Gambar yang pertama itu mendung, gambar yang kedua itu cerah, gambar yang ketiga itu hujan, gambar yang keempat cerah berawan, gambar yang kelima itu berawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Leo. Untuk selanjutnya pada kegiatan 2, silakan dijawab Sekar. Kemarin kan saya sudah mengamati 5 hari terakhir di lingkungan saya itu waktu hari Senin itu waktu Senin siang itu mendung, kemudian Senin malam itu hujan, Bu. Kemudian pada hari Selasa siang itu berawan, kemudian Selasa malam itu cerah, Bu. Ya, oke, mantap-mantap. Terima kasih Sekar sudah mau membacakan hasil pengamatannya. Lalu selanjutnya pada kegiatan 3, silahkan Ratna. Ratna bisa membacakan? Baik, Bu. Saya akan membacakan ciri-ciri perubahan cuaca yang terjadi di daerah saya. Cuaca yang sering terjadi di rumah saya selama 5 hari ini adalah cuaca cerah dan juga hujan. Nah, ciri-cirinya pada cuaca cerah ini terlihat ada matahari yang bersinar cerah, lalu langitnya terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udaranya terasa hangat. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Ciri-ciri pada cuaca hujan itu langitnya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung serta suhu udaranya menjadi dingin. Terkadang hujan juga disertai dengan angin yang cukup kencang. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa jawaban dari anak-anak semua ini. Ibu mengamati juga anak-anak sangat percaya diri dengan mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, Ibu di sini akan menampilkan jawaban dari kegiatan 1. Nah, jadi jawaban yang kegiatan 1 ini benar, pada gambar yang 1 itu mendung. Karena terlihat ada awan-awan yang gelap, lalu lalu pada gambar 2 itu cerah,
Lalu kegiatan 3 hujan, karena jelas banget di situ ada orang pakai payung, lalu ada rintik-rintik air dari langit itu hujan. Lalu kegiatan yang keempat cerah berawan, lalu yang kelima itu adalah berawan. Nah, itu tadi adalah jawaban dari tugas anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan benar. Nah, kita langsung masuk pada kegiatan selanjutnya. Cuaca begitu cerah, tiba-tiba hujan turun deras. Padahal sebelumnya tidak terlihat mendung. Hujan membuat udara menjadi dingin, langit pun gelap. Anak-anak tidak bisa lagi bermain di luar. Hujan pun tidak kering. Oke, anak-anak, itu tadi adalah videonya. Anak-anak harusnya sih tadi memperhatikan dan mencermati ya harusnya. Karena di sini videonya adalah materi tambahan tentang perubahan cuaca tadi itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, sebelum kita memasuki pada akhir pembelajaran, Ibu mau tes dulu nih terkait materi pada hari ini. Ada yang tahu nggak perubahan cuaca itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Sekar. Cuaca itu adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Nah, namun namun itu keadaan udara tidak bertahan dalam waktu yang lama, Bu. Oke, benar, berarti Sekar tadi menyimak dengan baik ya materi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya nggak kerasa kita sudah akan memasuki pada akhir pembelajaran. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh apa sih? Kita tadi sudah belajar banyak tentang cuaca, kita sudah bercerita. Nah, jadi cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu, yang mana itu juga nggak menentu, jadi perubahan cuaca itu berubah-ubah gitu, jadi pada setiap tempat itu berbeda-beda. Dan Indonesia juga memiliki 4 jenis cuaca, yang sudah anak-anak sebutkan tadi, ada berawan, mendung, hujan, dan juga cerah. Nah, perubahan cuaca tadi juga ada dampaknya, dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Contohnya mungkin kalau sekarang itu petani. Petani kalau misalkan hujan mereka nggak bisa beraktivitas, ya mungkin bisa, tetapi mereka pasti memiliki kendala dan juga memiliki kesulitan gitu dalam beraktivitas. Nah, ada juga perubahan cuaca yang sangat cepat banget, itu namanya disebut cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu juga ada dampaknya, dampak buruk bagi kesehatan kita, itu mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit seperti flu, mimisan, dan juga sesak nafas. Nah, karena kita sudah tahu ada dampak buruknya dalam tubuh kita, jadi kita perlu menghindarinya. Adapun caranya, kita bisa menjaga kebugaran tubuh kita dengan banyak-banyak minum vitamin, minum air putih, pokoknya makan makanan yang bergizi seperti itu. Lalu kita juga bisa menjaga kontak langsung dengan matahari. Kalau misalkan matahari sedang terik-teriknya itu, jangan terlalu sering terpapar sinar matahari. Lalu kita juga menggunakan masker karena untuk menghindari orang-orang yang sudah sakit gitu, jadi kita bisa tidak mudah untuk tertular seperti itu ya anak-anak. Oke, itu tadi kesimpulannya. Nah, Ibu juga menyiapkan ada soal evaluasi. Nanti Ibu akan kirimkan pada linknya pada WhatsApp group, dan untuk deadline-nya bisa dikumpulkan mungkin nanti jam 3. Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan semua, sebagai tanda anak-anak itu benar-benar paham dan mengerti pada materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, itu aja, dan juga untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak bisa belajar di rumah dulu, mempelajari pada pembelajaran 3. Oke, itu saja. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Anak-anak tetap semangat pada pembelajaran daring ini, ya meskipun kita masih daring, mungkin corona memang sudah mereda, tapi anak-anak juga Ibu ingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, supaya corona ini benar-benar hilang gitu, supaya kita juga bisa bertemu secara langsung. Oke, mungkin itu saja. Karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, ada baiknya juga kita akan menutup pembelajaran dengan berdoa. Mungkin Ibu akan menunjuk salah satu anak untuk memimpin berdoa. Silahkan, Ratna bisa memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih Ratna yang sudah memimpin doa penutup pada pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.